Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, amin. Walaupun kenyataannya tidak luar biasa. Ya, seringkali kita menghadapi masalah persoalan dalam hidup kita ini. Tetapi ketika kita tanya, bagaimana kabar saudara? Luar biasa, amin. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Persoalan masalah boleh datang dalam kehidupan kita, tetapi kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Iman tidak melihat kenyataan apa yang ada di depan kita, tetapi iman mengatasi segala masalah, segala kenyataan yang ada di dalam kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, yaitu tentang bagaimana kita bertumbuh dan berbuah. Ya. Seringkali kita hanya mengejar pertumbuhan di dalam ibadah, di dalam KKR, pertumbuhan gereja. Itu penting. Pertumbuhan penting bagi setiap gereja, bagi setiap anak-anak Tuhan terus bertumbuh. Tetapi ada yang lebih penting daripada pertumbuhan. Apa itu? Berbuah. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Satu Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Saya bacakan firman Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu penting, bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan menginginkan setiap kita ini boleh bertumbuh. Amin. Tuhan ingin setiap gerejanya boleh bertumbuh. Tetapi sayang banyak orang sekarang cuma yang dicari cuma pertumbuhan. Seringkali pertumbuhan bukan bisa membawa kita semakin dekat, semakin berbuah. Tetapi justru menyesatkan orang-orang percaya. Karena apa yang kita cari cuma pertumbuhan. Tidak jarang gereja sekarang banyak Bapak Ibu Saudara, semua ketika kita datang ke satu gereja, ditanyai, kamu gerejanya ini keliling-keliling. Pak, aku enggak, kamu sekarang gereja mana? Aku enggak gereja sini Pak, karena aku enggak bertumbuh di sana. Aku pindah gereja ini. Tanya gereja sini kok sebentar lagi pindah loh, kamu kan tiap hari gereja sini kok pindah lagi? Ya karena aku enggak bertumbuh. Seringkali orang yang dicari cuma bertumbuh. Cuma pertumbuhan, seringkali pertumbuhan yang dicari ini bisa menyesatkan kita. Kenapa? Yang kita cari cuma pertumbuhan, tanpa kita mencari apa itu buahnya. Padahal yang penting itu adalah buahnya. Pertumbuhan memang penting bagi gereja, tetapi tidak berhenti sampai cuma bertumbuh. Yang Tuhan ingin adalah berbuah. Karena banyak ibu saudara, orang yang bertumbuh tetapi tidak berbuah. Karena buah itu akan dilihat dari apa? Buahnya. Orang yang berbuah itu mempunyai dampak. Amin. Katakan amin. Orang yang berbuah itu mempunyai dampak. Apa dampaknya? Menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Kalau Bapak Ibu di rumah menanam pohon, saya percaya ketika kita punya halaman yang cukup luas, yang kita tanam pasti pohon-pohon yang menghasilkan buah. Ada yang cuma mau menanam pohon bunga-bunga. Ya kalau ibu-ibu senang bunga anggrek atau bunga macam-macam itu boleh. Untuk estetika supaya kita lihat pemandangan yang bagus. Tetapi ketika halaman rumah kita ini besar, saya percaya kita ingin punya pohon yang bisa dinikmati. Yaitu pohon yang berbuah. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Saya sedikit cerita. Saya punya rumah di Simo. Saya punya rumah itu pohon mangganya ada 2, besar-besar. Ya, di depan rumah itu ada pohon mangga itu besar sekali Bapak Ibu.
Saya punya satu pohon mangga itu besar sekali, tapi sayang buahnya tidak enak Bapak Ibu Saudara. Dan pohon mangga saya ini luar biasa. Pada tahun berapa itu ya? Pohon mangga saya itu kan tinggi besar. Bapak Ibu Saudara tahu, yang datang ke sana itu bukan buah, tetapi apa? Burung emprit tuh. Burung yang kecil-kecil loh, burung apa itu? Burung merpati, bukan merpati, burung emprit tuh. Gelatik, bukan gelatik. Gereja, burung gereja. Pohon saya itu besar Bapak Ibu Saudara. Yang datang itu burung gereja. Bapak Ibu Saudara tahu, yang datang burung gereja itu bukan 100, 200, ribuan. Orang-orang di rumah saya itu tahu. Dia bilang gini, nama saya di kampung kan Pak Bambang. Pak Bambang ini mesti ada sesuatu. Mosok pohon tanduran itu diparani burung gereja itu ribuan. Kalau sore Bapak Ibu Saudara tahu, semua burung itu datang dari barat, timur, utara, datang Bapak Ibu. Saya ini sampai senang. Saya lihat kalau sudah datang itu saya di luar lihat burung itu datang mencok di pohon saya. Bapak Ibu tahu Saudara, kenapa saya tahu kalau burungnya itu ribuan? Karena tiap pagi saya itu bersihkan kotoran burung itu banyak Bapak Ibu. Saya nyapu betul ini. Tempo hari sempat saya foto, tapi saya cari fotonya tidak ada. Hilang. Saya foto Bapak Ibu, burungnya itu luar biasa. Orang-orang di kampung ini rumah ini Pak Bambang, ini hogine, kalau orang Cina itu hogine gede. Mosok ono tanduran diparani burung sampai ribuan. Tidak pernah ada selain di rumah saya. Betul Bapak Ibu. Pohonnya itu besar dan burungnya itu banyak kalau datang. Kalau pagi itu semua keluar. Pergi apa? Cari makan. Tapi kalau sore datang berbondong-bondong Bapak Ibu. Banyak sampai bunyi, kalau malam itu sudah bunyi, gitu. Karena banyaknya burung Bapak Ibu. Ya, sayang fotonya tidak ada. Kalau saya ada nanti Bapak Ibu tak bagi, tak kirim. Betul, ribuan, saya sendiri sampai heran. Orang-orang di kampung, di Simo rumah saya itu, ini rumahnya Pak Bambang, ini kok aneh ya. Pohonnya kok didatangi beribu-ribu burung, kok ada apa nih ya? Bapak Ibu sudah luar biasa Pak. Tapi sayang, pohon mangga saya ini buahnya tidak enak. Saya menginginkan punya tanduran, kepingin buahnya sing enak. Maksud saya itu buah gadung apa bisa dinikmati. Buahnya tidak enak Bapak Ibu saudara. Akhirnya tahun 2019 saya potong pohonnya. Yang besar itu saya potong, saya panggil orang untuk motong Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena pohonnya tidak berbuah. Berbuah tapi tidak enak. Akhirnya saya potong. Dan saya punya pohon lagi yang satunya, ini saya pelihara, ternyata buahnya buah gadung, enak. Tapi sayang, buahnya itu rodok gondokan. Buah sekali, mari kita tidak berbuah-buah Bapak Ibu. Padahal buahnya enak loh. Betul, saya menikmati buahnya pada waktu keluar itu wah luar biasa. Buahnya enak. Tapi saya yang berhenti tidak berbuah. Saya kasih micin, katanya kasih micin. Saya dikasih tahu orang-orang, Pak, kalau dikasih itu Pak, puyer bintang. Dikasih apa? Puyer bintang 7. Katanya gitu. Saya ini ngasih coba Bapak, tak kasih puyer bintang 7, tak aduk sama air, saya taruh di pinggirnya pohon itu. Karena supaya berbuah lebat. Ya tetap mandi, gak mau berbuah. Tetapi berapa bulan yang lalu, anak saya bilang, Pak, pohonnya mangganya sudah mulai berbuah, Pak. Oh puji Tuhan. Tapi sempat berhenti berapa tahun tidak berbuah, Bapak Ibu. Ya, setiap kita maksud saya itu, kita bukan cuma bertumbuh, tetapi kita rindu berbuah. Tuhan juga begitu, Bapak Ibu Saudara. Ini di Korintus ini dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi yang Allah juga merindukan setiap kita ini bertumbuh. Amin. Allah merindukan setiap kita ini bertumbuh. Ya, dan dikatakan karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Ini yang pertama. Kita harus bertumbuh Bapak Ibu Saudara, tetapi bertumbuh tidak berhenti sampai bertumbuh. Karena kalau seperti saya ceritakan tadi, kalau cuma bertumbuh besar tapi tidak berbuah, maka pohon itu akan dipotong. Apa gunanya?
Saya setiap hari itu membersihkan kotoran itu luar biasa, baik kotoran kotoran burung maupun daun-daun yang runtuh itu. Karena pohonnya besar Bapak Ibu. Jadi tiap hari membersihkan itu. Tapi kalau itu ada buahnya masih lumayan. Kita bisa menikmati. Tetapi ketika tidak ada buahnya, cuma bersihani kotorannya mau Bapak Ibu Saudara. Enggak mau ya toh. Kita kepingin punya pohon yang berbuah. Sebab itu kita siang hari ini belajar untuk sama-sama supaya kita boleh bertumbuh dan memang itu penting pertumbuhan itu. Tetapi yang terpenting adalah supaya kita menghasilkan buah. Karena buah itu bisa dinikmati. Amin. Bukan cuma dinikmati oleh pemiliknya, tetapi dinikmati orang-orang di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu cuma bertumbuh, tidak berbuah, siapa sih yang menikmati? Dirinya sendiri. Kita merasa bertumbuh, tetapi apa yang dinikmati oleh orang lain? Tidak ada. Tetapi kalau kita berbuah, bukan cuma kita menikmati sendiri, tetapi orang lain juga bisa menikmati. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan yang mengatakan, kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Saya bacakan Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Yang Tuhan inginkan apa? Buah. Bukan cuma bertumbuh, tetapi kita harus berbuah. Ini yang diinginkan Tuhan. Supaya kita ini bisa dinikmati. Orang menikmati apa yang kita rasakan, apa yang kita punya, ini orang bisa menikmati. Dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya? Orang bisa menikmati Tuhan dalam hidup kita, yaitu ketika kita bisa berbuah. Oh, iki lho wong Kristen iki buahne iki. Orang Kristen ini kok baik ya, kok sabar, tidak ngamuan. Ini buah-buah roh. Kalau kita lihat Galatia nanti pasal 5 ayat 23, situ ada banyak buah-buah roh. Salah satu adalah panjang sabar, penguasaan diri ya. Ini buah-buah roh. Kalau kita ini namanya orang yang sudah bertumbuh, tetapi tidak menghasilkan buah, sia-sia. Karena nanti kita akan baca, kalau pohon itu bertumbuh tidak berbuah, akhirnya sama Tuhan apa? Ditebang, dipotong Bapak Ibu Saudara. Ya, siang hari ini kita mau belajar sungguh-sungguh supaya hidup kita ini berbuah. Karena buah itu kalau sudah berbuah itu saya katakan sekali lagi mempunyai dampak yang luar biasa. Bukan cuma hidup kita untuk diri kita sendiri, tetapi orang-orang lain di sekitar kita itu bisa merasakan buahnya. Kalau saya umpama punya pohon yang berbuah, pohon mangga yang berbuah, pasti saya membagikan kepada orang-orang lain. Paling enggak saya bagikan kepada Pastor Ishak. Gembala kita mesti tak kirimi buah nih, ya toh? Ini supaya bisa merasakan, oh ini loh hasilnya pohonku, pohon buahku. Mesti tak kirimi buah mangga. Berhubung di rumah saya tidak ada buah mangga, jadi tidak tak kirimi. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang penting adalah buahnya. Karena melalui buahnya Bapak kita akan dipermuliakan. Amin. Kalau kita tidak mempunyai dampak apa-apa, tidak merasakan, tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita, walaupun kita hadir, tidak ada masalah. Tetapi orang yang berbuah itu selalu ditunggu kehadirannya. Amin. Orang yang berbuah itu selalu dinantikan orang. Paling enggak ini, bapak kita kok Pak Singgong kita kok paling baik nggawa buah atau nggawa apa ya. Selalu diharapkan kehadirannya, dinantikan kehadirannya. Tetapi kalau orang yang tidak berbuah, masih akan teko gak peduli. Noreken katanya gitu ya. Soalnya enggak punya dampak. Tetapi orang yang berbuah ini dampaknya luar biasa. Sebab itu firman Tuhan mengajarkan supaya kita ini berbuah Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan itu dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Kalau kita tidak mempunyai buah, bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan? Tetapi ketika kita berbuah, maka Tuhan itu akan dipermuliakan. Oh inilah orang-orang Kristen. Dulu orang ini, muat dite masalah. Tapi sekarang setelah mereka kenal Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, ternyata berubah. Gak medit.
Ini dampaknya daripada buah. Oh, orang ini dulu ngamuan, ndak kenean iki. Ojo nyenggol wong iki kon. Nek nyenggol wong iki wah entek kon. Wong iki gak kenean iki. Tetapi setelah mereka mengenal Yesus, mereka bertumbuh dan berbuah. Bukan cuma bertumbuh, tetapi berbuah. Buahnya apa? Dirasakan oleh semua orang. Oh iya, setelah dia terima Yesus, ternyata berubah orang ini. Jadi baik. Amin. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Buah ini penting. Karena firman Tuhan nanti mengatakan kalau kamu tidak berbuah, kamu akan dipotong dan ditebang. Kamu akan dibakar. Amin. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-13. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, saya bacakan. Ini perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Tuhan memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Saya bacakan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ya, ini perumpamaan dari Tuhan Yesus. Seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Apa yang dicari Tuhan? Buah. Tuhan menanam pohon ara, walaupun mungkin ini tidak sesuai, karena itu pohon daerah penanaman pohon anggur, tetapi Tuhan menanam pohon ara di tempat situ. Dan ketika Tuhan menginginkan buah di tempat itu dan dicari, ternyata tidak ada buahnya. Ya, dikatakan mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat ke-7 dikatakan, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Apa yang terjadi? Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Amin. Jangan sampai hidup kita dikatakan Tuhan, percuma kamu. Kenapa? Karena kita tidak menghasilkan buah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita harus berbuah. Ayat selanjutnya dikatakan, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya, mungkin tahun depan ia akan berbuah, dan jika tidak, tebanglah ia. Bapak, Ibu, Saudara, penggarap kebun-kebun anggur ini seperti hamba-hamba Tuhan, seperti Pastor Ishak, ya, seperti saya. Ya, kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan ini kita memberikan satu pengajaran firman Tuhan. Kita menyampaikan firman Tuhan supaya melalui pengajaran kita Bapak Ibu Saudara bukan cuma bertumbuh tetapi berbuah. Amin. Tetapi sayang Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan ingin mencari buah dan didapati pohon itu tidak ada buahnya, Tuhan suruh tebanglah dia. Tapi hamba-hamba Tuhan ini seperti hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja ini memberikan janji kepada Tuhan. Tuhan, jangan ditebang Tuhan. Berikan saya kesempatan untuk merawat pohon ini. Ini tugas hamba Tuhan. Ketika kita melihat jemaat tidak berbuah, apa tugas hamba Tuhan? Ajar firman Tuhan. Seperti Pastor Ishak sekarang menggiatkan pelajaran tentang pemahaman Alkitab. Ya, tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu itu saudara mengerti firman. Dan ketika kita mengerti firman, kita ini akan berbuah. Amin. Kita ini akan berbuah. Kalau Bapak Ibu tidak diajar firman, Bapak Ibu tidak akan bisa berbuah. Seperti ini dikatakan penggarap-penggarap ini, minta kesempatan Tuhan. Tuhan berikan aku kesempatan. Aku untuk membersihkan mungkin tanah-tanahnya. Wah, ini ada musik. Luar biasa ya. Supaya berbuah ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, penggarap-penggarap kebun anggur ini setia mereka. Tuhan, ojo ditebang dulu Tuhan. Berikan aku kesempatan Tuhan. Aku tak taburi firman dulu. Tak kasih pupuk dulu Tuhan. Supaya pohon ini berbuah. Dan dia berjanji kalau nanti sudah tak kasih pupuk dan tidak berbuah, tebanglah dia. Ini tugas sebagai hamba Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan itu apa? Memberikan firman supaya jemaat ini berbuah. Amin. Ya, hari Jumat di sini ada PA, pemahaman Alkitab yang diajar oleh Pastor Ishak bersama Pastor Vivi. Tujuannya apa? Supaya kita ini bertumbuh. Melalui firman ini bertumbuh, bukan cuma bertumbuh, tetapi kita berbuah. Menghasilkan
sesuatu yang luar biasa sehingga orang lain bisa menikmati. Tujuannya Pastor Ishak memberikan pelajaran apa? Supaya kita ini lebih paham firman Tuhan dan hidup kita ini mempunyai dampak. Amin. Hidup kita berdampak, berguna bagi orang lain. Jangan jadi orang Kristen sudah berapa tahun tapi tidak ono tanda-tanda orang Kristen. Ya, seperti orang tidak berdampak sesuatu, maka itu dikatakan potonglah dia, tebang dia, buanglah dia. Jangan sampai Tuhan mengatakan itu. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau bertumbuh dan kita mau berbuah, kita harus banyak belajar firman Tuhan. Dan di tempat ini hari Jumat diadakan pemahaman Alkitab. Dan itu luar biasa Bapak Ibu. Dampak dari pengajaran firman Tuhan itu luar biasa. Mengajar kita supaya kita ini tahu bagaimana keadaan zaman sekarang ini. Bagaimana pemberitaan firman Tuhan sekarang ini yang begitu banyak macamnya. Kalau kita tidak diajar kebenaran, maka kita akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita tidak tahu pengajaran ini yang benar sing mana. Apakah ini betul-betul firman Tuhan atau tidak? Kalau saudara tidak belajar firman Tuhan, saudara tidak akan pernah tahu kebenaran itu. Bagaimana kita ingin tahu kebenaran firman itu? Yaitu ikuti PA. Belajar firman Tuhan. Supaya kita tahu kebenaran itu. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Mau merdeka? Bukan cuma 17 Agustus. Merdeka, merdeka. Ya. Tetapi ketika kita tahu firman Tuhan, itu yang akan memerdekakan kita. Amin. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dikatakan jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ini seorang pengerja yang sangat setia. Dia tidak rela pohon ini ditebang, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak rela kalau pohon ini dipotong. Dia minta kesempatan kepada tuannya. Berikan aku kesempatan 1 tahun lagi Tuhan. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya. Aku akan memberikan pupuk kepada pohon ini supaya pohon ini berbuah. Dan dia berjanji memberikan waktu kalau tahun depan pohon ini tidak berbuah. Dia berjanji apa? Tebanglah dia. Ya, dikatakan mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Ini Bapak Ibu Saudara, ada waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Saat inilah waktu itu, untuk kita boleh bertumbuh dan kita boleh berbuah. Jangan sampai ketika Tuhan datang kita tidak berbuah. Apa yang dikatakan Tuhan? Tebanglah dia, karena dia tidak ada artinya apa-apa. Orang yang tidak berbuah, dia tidak berdampak, dia tidak mempunyai arti apa-apa. Tetapi orang yang berbuah, dia mempunyai dampak yang luar biasa. Katakan amin. Orang yang berbuah itu mempunyai dampak yang luar biasa. Dan saya katakan sekali lagi, orang yang berbuah itu selalu dinantikan orang. Amin. Orang yang berbuah itu selalu disukai orang. Kenapa? Orang yang selalu berbuah itu ketika dia datang itu di sekitarnya, lingkungan orang di sekitarnya ketika dia datang ada damai sejahtera. Karena orang yang berbuah itu selalu menyebarkan kebaikan. Katakan amin. Orang yang berbuah itu selalu menyebarkan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Ini cara-cara ciri-ciri orang yang berbuah. Orang yang berbuah itu selalu menyebarkan hal-hal yang manis, bukan yang pahit. Sebab itu kita tahu bagaimana orang Kristen itu berbuah atau tidak itu dari perbuatannya. Dari perbuatannya kita tahu orang ini sudah bertumbuh ataupun sudah berbuah. Dari apa? Dari perbuatannya. Ketika perbuatannya tidak sesuai dengan buah-buah yang dicatatkan di dalam firman Tuhan, berarti orang ini belum berbuah, cuma bertumbuh. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara bilang, oh orang ini setia Pak, ini dari gereja si A, pindah yang gereja B, yang C. Tapi mereka tidak bertumbuh. Dan ketika ditanya, kamu kok keliling gereja, apa yang kamu cari? Aku cari pertumbuhan. Aku yang gereja A lu gak bertumbuh. Aku pindah yang B, coba bertumbuh. Tanya di B juga tidak bertumbuh, pindah yang ke C. Di C juga tidak bertumbuh Bapak Ibu. Akhirnya apa? Ditebang oleh Tuhan. Soalnya muter-muter gak anak buahnya, cuma kepingin pertumbuhan. Ini hati-hati.
Kita mungkin ditanamkan di gereja ini, ya, satu penggembalaan yang telah dilakukan oleh Pastor Ishak, supaya apa? Jemaat di sini bukan cuma bertumbuh iman rohaninya, tetapi kita semua harus berbuah. Katakan amin. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Kita harus berbuah. Karena dari perbuatan kita ini orang lain tahu. Oh ini loh orang-orang GBT Mawar Saron. Ini yang penting Bapak Ibu. Ya, kalau kita berbuah ini orang-orang itu tahu. Oh ini pasti teko gereja GBT mah. Delok modelnya kan toro aja mesti wong gereja GBT mah. Kenapa? Lihat dari buahnya. Kalau orang Kristen tidak berbuah, apa akhirnya? Ditebang Bapak Ibu Saudara. Tidak ada artinya. Sebab itu firman Tuhan mengajarkan supaya kita bukan cuma pertumbuhan yang kita cari, tetapi buahnya yang kita cari. Karena buahnya itu sangat nikmat. Ketika kita menikmati hasil dari pohon kita yang berbuah dan buahnya itu manis, pasti sangat menyukakan hati kita. Begitu juga Tuhan. Kalau Tuhan melihat kita sebagai orang-orang percaya bukan cuma bertumbuh, tetapi berbuah, ini sangat memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang kedua, dikatakan ya, saya bacakan Yohanes pasal 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Supaya kita berbuah, bagaimana caranya? Supaya kita tinggal, tetap melekat kepada pokok anggur. Amin. Kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur, kita tidak akan bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Ini firman Tuhan mengajarkan supaya kita melekat kepada pokok anggur. Supaya kita bisa bertumbuh, bukan cuma bertumbuh tetapi berbuah. Dikatakan ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, itu akan dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak buahnya. Ya, firman Tuhan mengatakan setiap ranting yang tidak berbuah akan apa? Dipotongnya. Dan yang kedua ingat, walaupun ranting itu sudah berbuah, tapi Tuhan bilang apa? Akan dibersihkannya. Maksudnya bukan dipotong habis, dibersihkannya supaya apa? Supaya buahnya lebih lebat, supaya buahnya lebih banyak. Ini dikatakannya. Dan setiap ranting yang sudah berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan ingin supaya kita ini bukan cuma bertumbuh, bukan cuma berbuah, tetapi Tuhan ingin supaya kita ini lebih banyak buahnya. Supaya orang bisa menikmati buah-buah yang kita hasilkan. Amin. Mau berbuah Bapak Ibu Saudara? Harus melekat kepada pokok anggur. Jangan memisahkan diri daripada pokok anggur. Karena ketika kita memisahkan diri daripada pokok itu, maka kita akan mati. Kita akan dibuang. Jangankan bertumbuh, jangankan berbuah, tetapi kita akan mati. Ketika kita memisahkan diri kita daripada pokok itu. Sebab itu Bapak Ibu, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Apa firmannya? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah daripada dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa melepaskan diri daripada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ingin berbuah, bahkan berbuah kita semakin lebat, kita harus lebih melekat kepada pokok anggur yang benar itu. Dan jangan Bapak Ibu Saudara merasa ketika kita dibersihkan dari carang-carang kita, mungkin dari perbuatan-perbuatan dosa kita. Jangan Bapak Ibu Saudara berkata, oh Tuhan itu jahat itu. Masa aku setia tapi aku kok kayak dikasih masalah, kasih persoalan. Bukan. Tujuannya apa? Tuhan membersihkan ranting-ranting yang tidak benar. Ranting-ranting kotoran-kotoran mungkin masih ada. Ya,
pikiran-pikiran kita, ada keinginan-keinginan kita, nafsu-nafsu kita yang jahat, roh-roh yang jahat, roh-roh perzinahan, roh-roh kemabukan, macam-macam itu dibersihkan oleh Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita ini semakin berbuah. Dan buahnya itu semakin lebat. Caranya bagaimana? Harus dibersihkan. Harus dipotong Bapak Ibu. Mungkin perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar, perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun Pak, aku sudah melayani Tuhan, banyak Bapak Ibu. Orang yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, bahkan pelayan di mimbar, tetapi hidupnya tidak benar. Hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang penting aku melayani Tuhan Pak. Aku ngasih perpuluhan, ngasih persembahan, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan firman. Lah ini nanti yang akan dipotong oleh Tuhan, akan dibersihkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini semakin berbuah. Amin. Tujuan Tuhan untuk membersihkan kotoran ranting-ranting yang kotor dalam diri kita itu tidak ada lain, yaitu Dia ingin supaya kita berbuah lebat. Amin. Mau berbuah lebat harus dibersihkan loh Bapak Ibu. Kesombongan kita seringkali, kesombongan itu gak terasa Bapak. Wah aku ini gak sombong Pak, apa sih tak sombong no? Aku gak dia apa-apa Pak. Jangan, karena orang sombong itu tidak gampang, kadang tidak ngerti Pak, bahwa dirinya itu sombong, kadang kita tidak merasa. Tetapi kesombongan itu seringkali menyusup di dalam hati kita. Ketika kita tidak dihargai oleh orang, kita merasa sudah sakit hati, ini kesombongan. Satu kesombongan. Seringkali kita tidak merasa, lah ini yang perlu dibersihkan oleh Tuhan. Kesombongan, keangkuhan ini ya, yang tidak percaya diri, ini perlu dibersihkan. Seringkali orang tidak percaya diri ini, kadang orang menganggap, oh orang ini Pak, orang rendah hati, ini Pak, orang baik. Karena orang ini tidak percaya diri. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidupnya. Ini perlu dibersihkan oleh Tuhan, supaya kita berbuah. Seringkali banyak hal-hal yang kadang tidak kita sadari, seringkali itu menghambat pertumbuhan, bahkan pembuahan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak berbuah. Nah ini yang perlu dibersihkan Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap ranting itu yang akan bertumbuh harus dibersihkan. Dibersihkan sampai bersih supaya tumbuhnya itu semakin banyak. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau saya punya pohon mangga itu kalau sudah besar, saya tidak mungkin bisa membersihkan, mungkin ada benalunya, tidak mungkin bisa. Karena sudah besar pohonnya. Tetapi ketika pohon itu masih kecil, ada benalu kita bersihkan. Ada hal-hal yang tidak baik ya, kotor-kotoran apa kita bersihkan, pohon-pohon yang sudah mati kita bersihkan. Dan dampaknya itu luar biasa. Setelah kita bersihkan, hasilnya itu lebih baik Bapak. Ini di rumah istri saya sini, saya tanam pohon sirikoyo ya. Sirikoyo itu buahnya banyak Bapak Ibu. Tapi biasanya gini, kalau sirikoyo sudah berbuah, habis berbuah kan berhenti. Habis berhenti itu saya tahu, apa tugas saya? Saya memotongi, daun-daunnya itu tak potongi, tak bersihkan. Daun-daunnya itu tak bersihkan, tinggal ranting-rantingnya sedikit. Dan luar biasanya, beberapa bulan berikutnya, sudah keluar bunganya lagi Bapak Ibu. Ya, itu perlu dibersihkan. Firman Tuhan itu yang dikatakan firman Tuhan itu tidak ada yang tidak terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua yang dikatakan firman Tuhan itu iya dan amin. Betul Bapak Ibu. Ya, pohon saya srikaya yang di rumah itu setelah berbuah saya bersihkan. Rantingnya saya bersihkan. Ya, ada anak-anak tak suruh naik di atasnya saya bersihkan. Ternyata habis dibersihkan tuh mulai bunganya itu apa? Kuncupnya buah itu sudah mulai banyak yang tumbuh. Dan hasilnya ternyata buahnya lebih banyak Bapak Ibu. Lebih banyak buahnya. Ya itu perlu supaya kita ini bertumbuh semakin lebat, bahkan berbuah semakin lebat, perlu dibersihkan. Ranting-ranting yang tidak benar, yang tidak berkenan. Kotoran-kotoran yang menempel dalam hati kita, yang menempel dalam hidup kita, ini harus dibersihkan. Kadang dibersihkan itu enak apa enggak? Enggak enak, kadang sakit. Kadang mungkin kena daging kita, kena kulit kita, sakit Bapak Ibu. Tetapi tujuan Tuhan apa? Bukan menyakiti kita, supaya kita semakin berbuah lebat. Itu yang Tuhan inginkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin menghadapi masalah pergumulan persoalan yang terus terjadi. Oh Pak, aku kok mari persoalan iki mari, kok onok meneng ini Pak.
Masalah ini durung selesai kok ono meneh iki. Mungkin saudara saat ini sedang dibersihkan. Katakan amin. Bahkan Bapak Ibu Saudara saat-saat ini mungkin sedang dibersihkan. Supaya tujuannya apa? Supaya kita berbuah semakin lebat. Tuhan kadang izinkan masalah persoalan itu menghimpit hidup kita. Terjadi dalam hidup kita. Bukan Tuhan itu jahat. Bukan Tuhan itu tidak senang kepada kita. Tetapi justru melalui masalah persoalan itu, Tuhan ingin supaya kita ini berbuah. Amin. Mau berbuah Bapak Ibu Saudara? Izinkan Tuhan untuk memotong ranting-ranting, memotong carang-carang yang sudah kering, yang tidak berkenan, dibuang oleh Tuhan supaya kita semakin bertumbuh dan berbuah. Dan buah itu akan memberikan satu dampak yang luar biasa baik dalam kehidupan kita maupun kepada orang-orang di sekitar kita. Melalui buah itu kita akan dikenal orang. Apakah ini orang-orang yang benar-benar Kristen? Apakah orang-orang ini yang benar-benar percaya kepada Tuhan? Atau cuma mengikut-ikutan saja? Ini perlu diuji oleh buahnya. Karena setiap perbuatan baik itu akan diuji oleh buahnya. Apakah buahnya ini benar atau baik atau tidak? Ya Bapak Ibu Saudara, dari buahnya kita akan mengenal. Ya, tidak mungkin kita menanam pohon mangga, lalu keluarnya kok moro-moro keluar pohon durian, buah durian, tidak mungkin. Ya, kita menanam pohon mangga, yang kita petik pasti pohon mangga. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih sungguh-sungguh supaya hidup kita ini bukan cuma bertumbuh, tetapi berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi renungan bagi setiap kita. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang bukan cuma ingin bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Tetapi kita ingin menjadi orang-orang Kristen yang berbuah. Amin. Supaya kita mempunyai dampak, akan mempunyai satu kualitas yang luar biasa. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Puji Tuhan, saya memanggil pemain musik. Setiap janjimu Tuhan. Haleluya. Janjimu ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin Tuhan. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan setiap janjimu Tuhan. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin, amin Tuhan. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku,
kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolong, haleluya, amin, haleluya. Terima kasih, kasih setiamu, amin. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku.